Halo, hari ini mau pindah tanam beberapa stakan yang sudah terlalu lama di pot kecil. Akhirnya dia kayak kerdil gitu loh. Saking udah gak ada tempat. Sebenarnya ini pesanan teman-teman, cuman teman-teman aku nggak tahu kenapa nggak datang-datang. Akhirnya ya daripada dia tidak subur, jadi ya kita pindah aja di tanah dulu. Nanti kita stek selanjutnya kasih kalau memang mereka datang ya. Sama ini ada basil. Ini basil ametis, harusnya warnanya ungu, purple, tapi nggak tahu kenapa jadinya hijau. Ini stakan kimingkil. Ini juga kita biarkan di sini biar kena panas, biar dia sehat dulu. Kita tunggu sampai ini akarnya sudah di bawah. Tuh. Ini biasanya sudah siap nih, tanda-tanda siap untuk pindah tanam. Nanti dulu deh, nunggu dia agak besar dikit. Nah ini ada kilingnya juga tuh, Masya Allah. Nah kita mau pindah kali hari ini ke rice bed di depan. Sebenarnya tempatnya darurat banget sih, cuman daripada dia nggak dipindah, kita pindah aja. Karena kali itu sebenarnya kalau dia telat pindah tanam kan dia begini nih, tetap kecil gitu. Tapi sekalinya dia sudah dipindah, dia kayak tumbuhnya pesat gitu loh, maksimal. Masya Allah. Yuk kita pindah ya. 2 aja cukup deh kayaknya. Sama mau bawa cangkul kecil. Nah bisa dilihat ya, di rice bed yang cuman sepetak ini, gak luas ini, nanti kita mau tanam si kalinernya di pojok sana. Sebenarnya itu tanahnya udah agak keras, tapi nggak apa-apa. Kalinero itu salah satu tanaman yang sangat adaptif di dataran rendah dan bisa hidup di kontur tanah apapun kayaknya. Selama aku berkebun ya. Jadi nanti kita taruh di situ, terus bisa satunya di sebelah sini atau di sebelahnya lah sekalian. Ini rice bednya tuh tanahnya sudah kayak berpasir gitu loh, sudah habis sepertinya unsur haranya. Cuman kali itu bisa kok. Nanti kita tanam dulu biar dia hidup di sini, dan baru kita tambah si media tanam yang lain yang baru yang masih subur ya. Tapi ya memang kontur tanah di sini tuh kayak gini loh, lihat deh, agak berpasir gini. Jadi memang harus sering-sering disiram. Ini bibitnya. Aku mau kasih lihat cara supaya tidak stres saat dipindah tanam ya. Pertama, kalau di pot kecil kayak gini enak sih dipencet-pencet aja luar potnya untuk melepas perekatan akar di dalam potnya. Nah nanti kita balik seperti ini. Udah tuh lihat. Akarnya sudah full. Lucu ya bentuknya. Udah tinggal taruh aja. Terus kita tutup. Nanti baru atasnya kita kasih pupuk atau media tanam yang subur, atau bisa kita kasih kompos. Atasnya ini ada ubi cilembu, kita tanam di pasir, nggak tahu ada umbinya apa enggak. Nah sebelahnya kita taruh di sini aja deh. Ini bibit yang kedua, mau kita tanam di sebelahnya aja, nggak apa-apa rapat-rapat. Kali itu mudah kok. Nah ini lihat tuh, kalau ditekan pinggiran potnya seperti ini, nah tuh kan kelihatan media tanamnya tuh langsung lepas dari potnya. Terus kita sanggah pakai sela-sela jari seperti ini, kita tepuk-tepuk bawahnya, nah lepas dia. Ini akarnya utuh, dijamin meskipun pindahnya siang hari, insya Allah dia tidak akan stres. Tuh kan mudah banget. Kalau cara pindah tanam kita seperti ini, tanaman apapun tuh hampir tidak pernah stres. Jadi langsung bisa adaptasi dan hidup subur dia, Masya Allah. Nah tuh, udah gitu aja, gampang kan? Tinggal siram. Ini sambil lanjut garden tour ya. Kebun yang cuman sepetak di depan, tapi langsung di tanah. Cuman sekelilingnya sudah banyak pohon-pohon yang tinggi. Jadi memang ya sinar mataharinya juga gak banyak. Masya Allah, tuh langitnya bagus banget, cantik, Masya Allah. Masih pagi ini sekitar jam 7:30-8 lah. Nah tadi yang kita tanam kali itu di rice bed yang sebelah sini. Tuh di pojokan. Tuh. Barengan sama yang lain. Ini mungkin cuma sekitar 80 atau 60 kali 1,5 meter ya rice bednya. Dan separuh sudah kita tanamin cabai-cabean. Ini ada bunga. Sama ini ada kedondong mini, plus di bawahnya kita tanamin chaisim.
Ya kedondong mini ini juga sudah banyak berbuah. Nah ini nih, kita di sela-selanya tanemin cabe. Ya mohon maaf ya tempatnya kayak gini. Sama hari ini mau kita sudah ini tanaman-tanaman kangkung yang sudah nggak subur. Di pojokannya sisa kucai, tapi hati-hati di kucai ini suka nyelip rumput yang mirip. Harus kita cabut supaya kucainya subur. Kayak sebelah tuh, Masya Allah, subur ya. Ini ada tanaman keladi hitam, veteran, dia udah lama banget. Aku suka aja. Nah, kucai ini dipindah tuh udah setengah tahun yang lalu kayaknya, udah rimbun. Ada tuh cabai-cabayan plus melon. Nanam di pot susah banget. Ini coba aku tanam di tanah dan ada buahnya. Kupil banget, kecil. Sama nih lanjut di rice bed yang sama dengan melon. Ada cabai landung yang sudah lama berbakti dan lumayan subur, menghasilkan buah terus, Masya Allah. Tapi sudah mulai keriting, mungkin karena tanamannya sudah tua ya. Di bawahnya kita tanamin kemangi. Sama tuh dari melon ada melon lagi samping-sampingnya. Nah di sela melon sama kemangi dan cabai ini kita tanamin cabai baru, supaya kalau cabai yang lama mati sudah ada lagi yang hidup baru. Nah ini juga rice bed sebelahnya kita tanamin bermacam-macam, cuman ini kurang subur di sini. Kenapa? Karena atasnya ada pohon belimbing. Sebelah sini ada rice bed baru yang baru kita tanamin juga cabai, bayam merah, sama ini ada persemaian sebenarnya cuman belum pada sprout. Sebelah sini ada kale plus mawar ya, sama perlabu-labuan. Ini rice bed udah lama banget nih sebelah sini. Dan kita tanamin tanaman rambat supaya dia merambat di pagar biar nggak repot gitu nyari rambatannya. Dan alhamdulillah biiznillah selalu subur kok hasilnya. Sebelah sini ada empon-emponan, sengaja kita pindah supaya ya beragam aja, memanfaatkan tempat yang sedikit ya. Tuh sebelah ujung sana ada jahe, sininya kunyit. Nah kayak gini nih penampakan kebun kita. Plus aku mau kasih lihat ini cabai yang sangat veteran. Cabai ini tuh tadinya di pot, terus dia keriting. Aku pindahlah ke tanah dan alhamdulillah meskipun keriting dia berbakti loh. Ini juga nih salah satu cabai veteran, sudah 2 atau 3 tahun gitu usianya. Dari pot juga dan keriting aku pindah ke tanah tuh, Masya Allah. Meskipun keriting buahnya banyak. Ini salah satu cabai bergerombol. Jadi di pucuk buahnya tuh sekali berbuah bisa banyak gitu loh. Dan bawah-bawahnya aku tanamin cabai setan, cabai japlak kali ya namanya ya. Tuh di bawah pohon belimbing. Tapi anehnya kalau cabai itu nggak perlu sinar matahari full juga dia masih tetap bisa hidup kok. Nih beberapa sudah bisa siap panen ya sekitar 2-3 hari lagi lah. Kali ini buahnya udah mau habis. Ya gini. Ada buah tin juga nih. Rencananya aku mau pruning si kedondong mini ini. Jadi kan ada buahnya tuh yang tinggal sisa 1. Rantingnya ini mau aku pruning di sebelah sini. Kenapa? Supaya pertumbuhannya tuh nggak miring-miring gitu loh. Jadi biar dia lurus, tegak lurus gitu pohonnya. Karena kan ini udah termasuk jalan nih kita antara rice bed dan rice bed. Supaya dia nggak menutupi jalan aja. Jadi lebih mudah. Namanya di kebun sempit harus pintar-pintar mengatur tempatnya. Lanjut kita mau bersihkan sisa akar tanaman kangkung. Jadi dari rice bed ini kita mau bersih aja, karena kalau kangkung tuh ditinggalin akarnya susah matinya, suka tumbuh lagi. Jadi kita mau bersihin sekalian rumput-rumput liarnya, tuh kita cabut-cabutin. Biar apa? Biar rice bed ini bisa kita istirahatkan sebentar sambil kita kasih pupuk tambahan nanti ya. Terus kita tanamin tanaman yang baru. Aku sih rencananya mau tanam kimbingkil di sini. Sambil tanahnya mau kita gemburkan sedikit pakai cangkul kecil. Kenapa? Karena supaya nih kalau ada sisa-sisa akar yang ketinggalan bisa kita bersihkan dan ya biar lebih gembur aja ya tanahnya. Aku suka aja. Sebenarnya bisa sih pakai metode no-di gardening. Cuman tanah di sini tuh agak berpasir gitu loh. Kalau kita pakai metode no-di gardening, rata-rata bikin tanahnya jadi keras. Emang lebih cocok sih pakai di gardening ya. Jadi dicangkul-cangkul dulu biar lebih menggemburkan tekstur tanahnya. Jadi akarnya bisa lebih leluasa bergerak. Tuh, ini ada space yang akan kita tanamin kimbingkil. Stay tune ya. Mau aku kasih lihat nih kegiatan siram menyiramku sedikit-sedikit ya. Ini ada strawberry
yang harus di-pruning sih beberapa daun tuanya, tapi ya Allah belum sempat, sabar ya. Ya beginilah kegiatan aku kalau berkebun, baik pagi ataupun sore, tapi jarang banget aku siram di sore hari. Aku lebih suka siram di pagi hari karena ya Lampung Timur panas banget, dan bisa dilihat bawahnya ini adalah semen. Wajib banget siram di pagi hari, apalagi kalau paginya udah cerah banget kayak gini. Ya Allah, kasihan kalau siang bisa kepanasan. Ini aku mau kasih lihat tanaman apel putsa. Tanaman ini juga sudah veteran ya, udah lama, dan itu udah mulai banyak buahnya. Tuh kali. Ya kayak gini nih kegiatan pekebun rumahan. Kalau pagi siram-siram. Ini ada semaian tomat. Kita siram di sela-selanya supaya semaiannya tidak rungkat. Apa tuh? Kalau banyak yang salfok, kenapa sih kok rapet banget? Ya ini aku memanfaatkan lahan yang minimalis supaya bisa banyak tanam sayuran. Dan banyak banget juga nih yang penasaran, kenapa sih kok tanamnya bermacam-macam gitu loh ditaruhnya. Aku tuh pengen buat ekosistem mini gitu loh, supaya minim hama. Jadi tanaman-tanaman itu nggak yang sama sejenis terus gitu, enggak. Jadi macam-macam gitu. Ini daun bawang sengaja aku taruh di sela-sela tanaman yang lain supaya jadi hama resilient juga untuk pengendali hama. Tuh, kan macam-macam dia sayurannya. Tujuannya ya selain bisa tanam bermacam sayuran, bisa panen macam-macam sayuran. Jadi kita tuh berkebun nggak monoton gitu loh. Ini aku mau kasih lihat salah satu tanaman unik selain ini di kebun aku. Ini ada terong violeta deferens, terong import yang cantik banget tuh, masya Allah. Bahkan bayanganku ada di terong itu loh, cantik sekali warnanya. Ini ungu kehitaman gitu, masya Allah. Senang ya berkebun, happy gardening, selamat berkebun, bye.